Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lorenzo Morin dengan NPM 2405 10 10 068 dari kelas G207 Bela Negara dengan dosen pengampu Bapak Syarif Hidayatullah, program studi Arsitektur, Fakultas Arsitektur dan Desain UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan melakukan review singkat dari artikel yang saya buat untuk PAS Bela Negara tahun 2025 dengan judul artikel Penerapan Nilai Bela Negara dalam Desain Hunian Ramah Lingkungan bagi Masyarakat Urban. Di sini saya ingin mengambil sisi perspektif dari arsitektural yang mendukung penerapan nilai bela negara. Baik, pertama, saya akan dalam artikel ini saya membagi apa-apa saja dalam dari sisi arsitektur atau arsitektural yang masuk ke dalam nilai bela negara seperti cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, sikap rela berkorban, serta kemampuan awal bela negara. Nah, yang saya soroti di sini adalah penerapan nilai bela negara dalam desain hunian ramah lingkungan bagi masyarakat urban. Dan di sini desain hunian di kawasan urban tidak hanya berkaitan dengan estetika dan kenyamanan, tetapi juga memainkan peran yang penting dalam mendukung ketahanan bangsa. Dalam konteks bela negara, arsitektur memiliki kontribusi strategis karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Nah, seperti nilai-nilai bela negara yang tadi saya sebutkan, dapat diwujudkan melalui rancangan hunian yang ramah lingkungan, efisien energi, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Oke, baik, saya akan lanjut ke nilai pertama yaitu cinta tanah air. Nah, dari sisi uh, mendesain hunian ramah lingkungan, cinta tanah air ini dapat tercerminkan ketika kita sebagai arsitek itu mempertimbangkan kondisi lingkungan Indonesia yang sensitif terhadap perubahan iklim. Terus juga bisa melalui pertimbangan penggunaan material lokal dan juga penerapan ventilasi silang supaya bangunan tetap adem, lalu juga pemanfaatan cahaya alami dan pengurangan ketergantungan terhadap energi listrik. Uh, Ketika rumah dirancang dengan prinsip hemat energi dan meminimalkan emisi karbon, masyarakat turut menjaga kualitas udara dan lingkungan sekitar. Nah, ini salah satu contoh uh, tindakan yang dapat diambil oleh seorang arsitek dalam nilai cinta tanah air. Lalu, untuk nilai kesadaran berbangsa dan bernegara, dapat diwujudkan melalui desain hunian yang mendukung keberlanjutan sosial dan kohesi masyarakat urban. Nah, eh, dalam merancang hunian ramah lingkungan itu arsitek nggak hanya berfokus pada aspek teknik saja, tapi juga mempertimbangkan aspek sosialnya. Dengan menyediakan ruang komunal atau ruang terbuka hijau untuk kegiatan uh, interaksi sosial, itu di situ arsitek juga mengambil peran untuk menjaga uh, hubungan interaksi sosial uh, yang ada atau yang ada pada penghuni di uh, hunian ramah lingkungan tersebut, sehingga terciptanya nilai persatuan dan keadilan sosial. Lalu juga selanjutnya itu nilai kesetiaan pada Pancasila, terutama nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dapat diterjemahkan melalui hunian yang layak, sehat, dan aman bagi seluruh masyarakat urban. Arsitektur berperan memastikan bahwa desain yang tidak hanya menguntungkan kalangan tertentu, melainkan memberikan kualitas ruang yang adil dan merata. Konsep universal design menggunakan teknologi hemat energi serta penyediaan pencahayaan dan ventilasi yang memadai menjadi bagian dari implementasi nilai tersebut. Selanjutnya, untuk nilai rela berkorban dalam profesi arsitektur dapat dilihat ketika arsitek memilih pendekatan desain yang mengutamakan kelanjutan dibandingkan estetika semata. Nah, pemilihan material ramah lingkungan, desain yang mengurangi konsumsi energi, serta struktur yang mendukung ketahanan iklim seringkali membutuhkan upaya lebih dalam uh,
riset maupun proses perancangannya. Lalu juga menghadirkan hunian yang tetap ramah lingkungan dalam kondisi tersebut menunjukkan komitmen arsitek untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Lalu untuk nilai kemampuan awal bela negara berkaitan sekali dengan kompetensi yang harus dimiliki seorang arsitek untuk memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan nasional melalui desain hunian. Nah, arsitek perlu betul memahami betul standar bangunan hijau seperti apa, prinsip arsitektur tropis seperti apa, yang cocok dengan iklim kita Indonesia, lalu juga teknologi energi terbarukan seperti apa, serta metode pengolahan limbah rumah tangga untuk menjaga lingkungan sekitar. Lalu juga penguasaan perangkat digital seperti BIM, simulasi pencahayaan, dan lain-lain, itu juga uh, kemampuan yang harus diperlukan untuk memungkinkan arsitek merancang hunian urban yang efisien dan aman. Di kawasan urban di mana kualitas udara, suhu, dan ruang hijau menjadi isu kritis, arsitek perlu menggunakan kemampuan-kemampuan tersebut untuk menciptakan hunian yang adaptif dan tangguh. Lalu, penerapan nilai negara dalam desain hunian ramah lingkungan juga berhubungan erat dengan pembangunan kota berkelanjutan. Bagaimana seorang arsitek tidak mau merancang sebuah hunian yang berdiri sendiri, tapi juga terintegrasi dengan sarana-sarana di perkotaan seperti transportasi publik, juga ruang terbuka hijau, serta infrastruktur yang mendukung keberlanjutan. Arsitek dapat berperan dalam peran merancang hunian yang dekat dengan fasilitas publik, mengurangi kebutuhan kendaraan pribadi, serta mendukung konsep walkability. Integrasi antara ruang terbuka hijau dalam skala mikro seperti taman dan juga ke ruang komunal dapat meningkatkan kualitas udara dan mengurangi suhu lingkungan. Lalu juga secara keseluruhan, penerapan nilai bela negara dalam desain hunian ramah lingkungan bagi masyarakat urban merupakan langkah strategis yang dapat memperkuat ketahanan bangsa dari aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Arsitektur memiliki kekuatan besar untuk membentuk pola hidup masyarakat, mendorong efisiensi energi, dan memperkuat solidaritas sosial, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Arsitek, terutama generasi muda, memiliki peran dalam menghadirkan hunian yang berkonsep keberlanjutan tanpa mengabaikan nilai-nilai humanis. Dengan menggabungkan kreativitas teknologi dan kesadaran kebangsaan, desain hunian di kawasan urban dapat menjadi bagian dari upaya bela negara yang nyata dalam menjaga keberlangsungan lingkungan dari masa depan bangsa. Sekian review dari artikel bela negara saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.